Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali pagi hari ini dan saya yakin dan percaya bahwa Anda semuanya ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita percaya ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita dan kuasanya itu sempurna. Hari ini saya akan bacakan satu ayat dari firman Tuhan, yaitu di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin, saudara. Kita percaya bahwa sekalipun langit dan bumi akan berlalu, kita percaya bahwa janji Tuhan, perkataan Tuhan itu akan tetap tinggal di dalam hidup kita dan akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Dia Tuhan Yesus yang ajaib, Dia Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Ada satu pujian yang berkata, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kita percaya bahwa walau kita habis lenyap, kita mengalami banyak hal yang mungkin tidak pernah kita mungkin akan sanggup kita hadapi, tetapi kita percaya bahwa kita berkata, Yesus, Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu ajaib bagi setiap kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan, Yesus kau ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan, Yesus kau ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indah, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Katakan, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Mari bersyukur dan katakan, Yesus Engkau ajaib dalam hidupku. Tidak pernah berubah Tuhan, kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata buat setiap kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Amin. Karena hadirat-Mu Tuhan yang membuat kami kuat. Amin. Saat kami ada di hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu membawa sukacita. Amin. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Amin. Hadirat-Mu membawa pemulihan. Amin. Itulah yang kami percaya. Yes, Biar amin. pagi hari ini Tuhan, kami imani firman ini Tuhan, bahwa sekalipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Mu, janji-Mu, firman-Mu tinggal tetap Yes, di dalam hidup amin. kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan ini waktu di mana sekali lagi kami harus membangun iman, pengharapan kami kepada Tuhan. Amin. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Dan Kau tidak pernah berubah. Ajari kami untuk mengerti firman-Mu. Ya
Ajari kami menjadi pelaku daripada firman. Di Amin. dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan untuk Anda, 1 Yohanes di pasal yang pertama, di ayat yang ke-7. Inilah firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Izinkan saya mengupas bagian daripada ayat yang ke-7 ini. Yang di bagian pertama dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Mari kita perhatikan. Pada waktu saudara dan saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bukan cuma hanya menjadi seseorang yang memiliki agama, tapi lebih daripada sekedar agama. Anda dan saya adalah menjadi milik daripada Kristus. Dan kita sama-sama mengerti Kristus adalah Tuhan kita. Artinya, Anda dan saya menjadi hak miliknya atau menjadi anak-anaknya. Anda dan saya memiliki hubungan yang bukan cuma hanya sekedar sebagai makhluk yang diciptakan, tapi betul-betul menjadi milik kepunyaannya sendiri. Nah, pada waktu saudara dan saya menjadi milik Kristus, ada sesuatu bukti untuk membuktikan bahwa kita adalah milik Kristus, yaitu terang yang ada di dalam hidup kita. Dan terang ini tidak akan pernah disebut terang kalau tidak dibawa di dalam satu kondisi di mana ada gelap. Seperti contoh dalam ruangan ini, tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat mubazir kalau saya menyalakan sebatang lilin, karena ruangan ini sangat terang. Tapi coba bayangkan sebatang lilin kecil yang dinyalakan di luar sana di saat malam hari, sinarnya akan sangat nampak, bahkan akan betul-betul mampu untuk membantu setiap dari kita melakukan banyak tugas, aktivitas karena nyala daripada cahaya lilin tersebut. Kita akan bisa melewati perjalanan yang mungkin akan membuat kita menjadi kesulitan karena jalan itu tidak rata dan banyak batu, tapi kita jadi tahu di mana ada batu dan kita bisa menghindar atau melompat. Artinya terang membantu kita untuk dapat melihat sekeliling. Dan saya yakin sekali pada waktu kita masuk di masa Paskah seperti ini, ini adalah waktu di mana setiap dari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Anda dan saya menjadi milik daripada Yesus. Dan bukti daripada Anda dan saya milik daripada Yesus, hidup saudara memiliki terang. Lalu kemudian di bagian berikutnya ayat ini dikatakan, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Seseorang yang memiliki terang, mereka akan bisa membangun persekutuan dengan yang lain. Tentunya dengan siapa? Dengan orang-orang yang memiliki terang. Persekutuan dengan orang lain. Nah, hari ini saya yakin sekali bahwa Tuhan sedang betul-betul memproses kita masuk kepada satu fase yang disebut fase pemulihan. Fase di mana tubuhnya itu harus dipersatukan. Selama ini terlalu lama gereja Tuhan, kita anak-anak Tuhan hidup dengan berbagai macam perbedaan. Yang satu menginginkan, yang satu berkata yang seperti ini, yang lainnya berkata yang seperti itu. Dan semuanya berkata inilah yang benar dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Saya yakin sekali hati Bapak tidak menginginkan anaknya hidup di dalam konflik. Karena kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan pekerjaan Bapak kalau kita tidak bersatu. Kita sudah sama-sama mengerti. Apakah mungkin kalau jari-jari tangan kita ini masing-masing memiliki kehendak masing-masing, sehingga sebetulnya tidak pernah bisa untuk mengangkat apapun, menggenggam apapun, dan kemudian mengerjakan apapun. Karena tidak sinkron, karena tidak ada kesepakatan, karena tidak ada harmoni. Saudara, inilah waktunya setiap dari kita mengucap syukur
Karena Dia sudah menjadikan saudara dan saya sebagai anak-anak terang. Yang setuju katakan amin. Pada waktu kita menjadi anak-anak terang, kita dipersatukan dengan siapa? Dengan orang lain. Kita akan menjadi satu dengan anak-anak Tuhan yang lain. Kita akan mampu bergandengan tangan untuk menyelesaikan setiap rencana Tuhan. Di tengah-tengah krisis ekonomi, keadaan seperti hari ini dengan semua kekhawatiran dunia dan ketidakpastian, saya mau berkata dengan kasih Kristus, tangan Tuhan sedang bekerja. Tapi Anda dan saya harus tahu bahwa kita adalah kepanjangan tangan Tuhan. Anda dan saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan apapun kalau sekali lagi kita tidak sepakat. Kiranya doa Kristus untuk gerejanya, kiranya tubuhnya bersatu. Saudara, apapun yang hari ini sedang Anda baca, Anda ikuti sebagai banyak berita, konflik dari satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain, saling berdebat di media sosial, jangan pernah lagi ikuti. Stop. Berhenti dengan semua hal untuk membuat mana yang benar, mencari mana yang salah. Itu bukan saatnya. Gereja Tuhan tidak akan pernah bisa menyelesaikan apapun apa yang diperintahkan Bapa. Gereja Tuhan tidak akan pernah berfungsi akhirnya. Gereja Tuhan tidak akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan kalau kita membiarkan ini terus berlangsung. Bukti terang Kristus, saya izinkan untuk setiap dari kita merenungkan. Bukti dari terang Kristus, yaitu Anda dan saya bisa bersatu. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita mau sepakat bersama-sama. Hari ini kita tidak peduli kita datang dari gereja mana. Kita gak peduli kita berasal dari gereja mana. Kita gak peduli kita punya latar belakang dari gereja manapun. Mari saatnya kita bersatu bersama-sama. Ini saatnya tubuh Kristus bersatu. Ini saatnya kita memanjatkan suatu doa sebagai bentuk kesatuan. Ini saatnya kita beriman bersama-sama. Ini saatnya kita isi media sosial yang ada dengan perkataan-perkataan saling membangun, saling mengampuni, saling mensupport seorang dengan yang lain. Berapa banyak, berapa sering Anda memuji orang lain. Mungkin hari-hari ini Anda mulai kehilangan kebiasaan untuk memuji hasil karya daripada orang lain. Mari kita belajar untuk memuji akan hasil karya orang lain, karena orang itu juga adalah anak Kristus. Mari kita mau saling bersatu padu bersama-sama. Mari kita berdoa. Hari ini awali hari kita dengan rasa syukur. Izinkan terang Kristus menerangi hidupmu. Buktikan dengan kesatuan tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami siap melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kami pasti akan melakukan pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang besar tidak akan pernah kami dapat lakukan kalau kami tidak bersatu. Karena kami tahu pekerjaan Bapa begitu besar yang dipercayakan Tuhan buat hidup kami. Sangat besar. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini dapat melakukan sendiri pekerjaan Bapa. Tidak ada satupun kelompok Kristen gereja yang mampu untuk melakukan sendiri, menyelesaikan sendiri pekerjaan Bapa kalau kami tidak bersatu. Bapa, doa kami hari ini, kami akan melewati hari ini bersama dengan terang Kristus. Dan terang Kristus adalah kesatuan. Kami akan bersepakat dengan keluarga kami, suami istri bersatu, orang tua dengan anak bersatu, keluarga-keluarga bersatu, gereja Tuhan bersatu. Kami akan lewati krisis ini bersama-sama dalam kesatuan tubuh Kristus. Dan kami akan lihat mujizat itu terjadi karena kami sepakat bersehati. Kami akan melihat satu gelombang yang besar, yaitu gelombang lawatan Tuhan, di mana ada banyak orang hari ini sedang mengalami krisis. Anak Tuhan akan menjadi kesaksian yang hidup. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kami berdoa buat setiap pergumulan anak-anak-Mu. Kami berdoa buat siapapun yang sedang sakit dan mengalami krisis ekonomi. Kami berdoa buat siapapun yang hari ini sedang menghadapi kecemasan dan kekhawatiran. Dari tempat ini
Dari manapun kami berada, kami mau bersatu, bersepakat berdoa untuk setiap pergumulan jemaat. Dan kami percaya doa kesepakatan kami adalah besar kuasanya untuk memulihkan siapapun. Dan hari ini kami akan lihat mujizat Tuhan. Kami lihat perkara-perkara yang Tuhan pernah kerjakan, itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu menjadi nyata di atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami. Mari kita akan berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan yang besar. Anda yang diberkati katakan, amin. Sekali lagi saudara, mari kita mau sama-sama terus yakin bahwa ini adalah waktu untuk kita bergandengan tangan untuk melihat mujizat Tuhan. Jangan lupa untuk terus menyembah, membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Saya nantikan Anda di Mesbah Keluarga Malam jam 7 malam, dan kita siapkan hati kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.